Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk semuanya. Materi kali ini yaitu terkait pengenalan dan cara penggunaan alat-alat yang pada umumnya di laboratorium IPA. Terkait materi ini yang perlu dipahami apa saja sih jenis-jenis alat di lab IPA, bagaimana fungsinya, dan bagaimana cara menggunakan alat-alat tersebut. Untuk memudahkan pemahaman terkait materi ini, saya golongkan ke dalam beberapa penggolongan alat lab IPA didasarkan pada jenis pembuatannya ataupun prinsip kerjanya. Sehingga dibagi kurang lebih sekitar 7. Yang pertama, berdasarkan bahan gelas, porselen, selanjutnya plastik, logam, kayu, karet, dan elektrik. Baik, yang pertama yaitu alat-alat yang terbuat dari bahan gelas atau kaca. Apa saja itu contohnya? Nah, di sini sudah ada gelas ukur, tabung reaksi, lebu ukur, dan Erlenmeyer. Jadi pada umumnya ada beberapa alat yang mempunyai fungsi yang sama pada umumnya. Misalnya tempat menyimpan sampel, sebagaimana gelas ukur, tabung reaksi, lebu ukur, dan Erlenmeyer. Namun secara spesifiknya atau secara khususnya, alat-alat ini punya fungsi atau kegunaannya masing-masing. Misalnya pada gelas ukur. Nah, gelas ukur ini selain untuk menyimpan sampel, gelas ukur juga berfungsi untuk mengukur sampel yang dibutuhkan seperti itu. Sebagaimana yang terlihat di sini ada ininya ya, ada skalanya, skala pengukuran. Jadi gelas ukur ini bisa digunakan untuk mengukur ya takaran, terutama sampel atau penelitian bersifat kuantitatif. Kemudian ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi ini selain untuk menyimpan sampel, bisa juga untuk menghomogenkan ya, tapi tentunya dengan takaran yang sedikit seperti itu. Lalu ada lebu ukur. Lebu ukur ini selain menyimpan sampel juga bisa untuk menghomogenkan dan tentunya pada takaran yang sudah pasti diketahui. Misalnya ingin menaruh atau menghomogenkan sampel kurang lebih 10 ml, maka kita bisa menggunakan lebu ukur yang berukuran 10 ml seperti itu. Kemudian ada Erlenmeyer. Nah, Erlenmeyer ini sama, tadi juga menyimpan sampel, tapi selain itu Erlenmeyer secara spesifiknya dapat digunakan untuk menghomogenkan, terlebih lagi bisa digunakan untuk mentitrasi atau menitrasi. Ini ada corong, ini ada semacam leher rampingnya, ini bisa sebagai tempat pemegangnya, kemudian sehingga memudahkan untuk dilakukan homogenisasi. Demikian juga pada tabung reaksi. Oke, sekedar informasi, di sini ada beberapa ukuran terkait alat ini ya, dari yang besar sampai yang kecil ya. Karena memang ada alat-alat pada umumnya di lab IPA itu, entah itu biologi, fisika, atau kimia yang penelitian berkaitan alat-alat ini, maka memang ini digunakan sesuai kebutuhan ya, sehingga didesain ada beberapa ukuran seperti itu, ada beberapa volume yang dapat digunakan dari yang kecil hingga yang paling besar. Oke, selanjutnya ada gelas kimia atau beker gelas, ada botol preksi, botol timbang, dan pipet tetes. Mungkin ada yang menanyakan, kok ini mirip ya sama gelas ukuran tadi, apa bedanya sih? Ya, ini secara fisik sebenarnya sudah beda ya, karena yang gelas ukur tadi itu lebih ramping ketimbang gelas kimia ini. Nah, gelas kimia ini juga bisa digunakan untuk mengukur seperti gelas ukur tadi, cuman nggak bisa digunakan untuk secara spesifik atau skala yang lebih detail, karena skalanya di sini skala tingkat ketelitiannya lebih rendah dibanding gelas ukur ya. Jadi kalau ingin menggunakan atau mengukur sampel yang lebih detail, lebih spesifik, direkomendasikan menggunakan gelas ukur dibanding gelas kimia. Kalau untuk sekedar gitu ya, ini bisa menggunakan gelas kimia gitu. Oke, selanjutnya di sini sengaja saya kosongkan tabel ini ya, bisa kalian isi sendiri. Boleh diisi sendiri. Pertama-tama bisa ditebak dulu ya, tebak dulu kira-kira ini cara penggunaannya gimana ya. Kalau dilihat dari nama dan fungsinya, nanti kalian bisa cross check atau koreksi dengan mencari literatur. Oke, selanjutnya di sini ada pipet tetes. Nah, pipet tetes ini butuh teknik khusus untuk menggunakan, jadi nggak sembarangan ya.
Nah, yaitu pipetnya ini yang persis karet warna merah ini dipencet dulu, kemudian dimasukkan ke dalam sampel yang diambil, kemudian nanti pencetannya dilepas sehingga otomatis akan tersedot larutan atau sampel yang akan diambil, kemudian diangkat, boleh dipindahkan ke tempat yang diinginkan. Oke, selanjutnya, nah ada pipet ukur, pipet volume, burot dan sebagainya. Ada beberapa alat yang bisa digolongkan berdasarkan ininya ya, berdasarkan fungsinya. Misalnya kalau fungsinya ingin menyimpan sampel itu ada macam-macam ya. Kalau secara umum ada tadi gelas ukur, gelas kimia, labu ukur, elemen dan sebagainya. Nah, untuk ini alat untuk yang fungsi umumnya untuk memindahkan, maka ada beberapa juga. Ada di antara pipet ukur, pipet volume atau pipet gondok, ada juga pipet tetes tadi ya. Nah, secara umumnya fungsinya sama untuk memindahkan sampel, cuma spesifiknya ada perbedaannya. Kalau untuk pipet ukur ini benar-benar bisa mengukur sama kayak gelas ukur tadi ya, karena skalanya lebih spesifik, lebih detail gitu, seperti itu. Nah, sehingga bisa mengeluarkan sampel sedikit demi sedikit dan bisa diketahui pasti berapa takaran sampel yang dikeluarkan. Untuk pipet volume atau pipet gondok, dia ini memindahkan sampel takaran yang sudah pasti. Misalnya untuk pipet gondok di sini jika tertulis 50 ml, maka untuk dari bawah sampai tanda batas ini benar-benar sampelnya cuma 50 ml aja. Jadi nggak bisa dikeluarin sedikit demi sedikit karena nggak ada skala yang menunjukkan itu. Jadi khusus 50 ml. Jika misalnya ingin mengambil 5 mili persis, maka bisa menggunakan pipet gondok yang langsung yang 5 mili. Misalnya ini 5 mili, bisa langsung gunakan ini. Seperti itu. Tapi kalau ingin mengambil dikit demi sedikit dan ingin diketahui berapa skala yang dikeluarkan sedikit demi sedikit tadi itu, maka boleh menggunakan pipet ukur. Nah, kalau pipet tetes itu tadi sampel yang ingin mengambil atau memindahkan sampel yang lebih kecil atau lebih sedikit. Per tetesnya seperti itu. Kisarannya untuk kalau ingin menghitung menggunakan pipet tetes kurang lebih 1 mili itu sama dengan 20 tetes. Kemudian ada buret juga ini. Nah, buret juga bisa untuk memindahkan sampel, terutama untuk menghomogenkan antara titran dengan titrat ya. Jadi lebih tepatnya bisa digunakan untuk proses titrasi. Nah, ini biasanya sepaket dengan statif clamp dan Erlenmeyer seperti itu. Oke, kondensor. Nah, ini kondensor juga ada sepaketannya ya. Jadi nggak dipakai tunggal seperti ini. Nanti silakan kalian cari dilengkapi cara penggunaannya. Nanti bisa didiskusikan juga di kolom komentar ya. Oke, nah nih labu destilasi tadi sama corong pisau seperti itu ya. Oke, kita next lagi. Udah sampai mana tadi? Sampai di ring lah ya. Oke, ada jarum juga, wase, ada penjepitan crucible, ada juga pembakar bunsen. Ini pembakar bunsen ini lebih canggih dibanding yang alat tradisional tadi ya. Kemudian ada pinset, sikat tabung, spatula, dan neraca Ohaus untuk ini mikrometer skru, bandul pegas, silakan diisi. Ini pada umumnya lebih ke fisika gitu. Nah, yang memang pada IPA biasanya materinya bisa biologi, fisika ataupun kimia seperti itu ya. Nah, cuma lebih ke dasar-dasar. Lalu alat-alat yang terbuat dari bahan kayu ada juga ya, ada dong. Apa di antaranya? Nah, ini ada rak tabung, penjepit dan spatula. Jadi bahannya itu mau kaca, plastik atau kayu itu tergantung kebutuhan juga sih sebenarnya. Punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kayu ini kelebihannya lebih ini ya, lebih awet gitu, terutama kalau misalnya jatuh atau gimana itu lebih tahan. Cuman kalau nggak dirawat baik-baik itu bisa cepat ini dimakan rayap seperti itu. Oke, selanjutnya alat-alat terbuat dari bahan karet. Oke, apa diantaranya? Ini bola hisap ya. Yang alat yang digunakan untuk memindahkan sampel tadi kayak pipet ukur, pipet gondok atau pipet volume dan juga mungkin ada pipet yang lain.
itu akan sulit digunakan atau nggak bisa digunakan tanpa ini gitu ya. Nah, jadi ini pelengkapnya, ini penyedot ibaratnya ya. Nah, gitu. Ada hot hand. Nah, selebihnya apalagi ya? Oke, silakan diisi kolomnya ya. Selanjutnya, oke, kita ini terakhir ya, alat-alat elektrik. Alat elektrik pada lab IPA umumnya banyak ya. Di antaranya ada oven, ada mikroskop, ada autoclave, hot plate. Oke. Silakan dibaca sendiri fungsi dan cara penggunaannya ya. Jika ada ada apa? Ada yang perlu didiskusikan atau masukan silakan di kolom komentar ya. Nih. Oke, itu apa ya? Ada stafel, ada centrifuge, spektrofotometer, pH meter, ada tensimeter, blender, colony counter. Ini ada beberapa fotonya langsung kita foto dari alat lab kami, namun ada juga beberapa foto dari beberapa referensi seperti itu ya. Biologi safety cabinet. Oke, demikian. Mohon maaf jika ada referensi yang mungkin belum termuat. Oke, untuk diharapkan masukan dan komentarnya biar bisa saling-saling sharing. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kekeliruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya.